Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal implementasi VMware vSphere ya di perusahaan skala besar ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT. Nah, ngomongin soal implementasi VMware ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas bagaimana implementasi VMware vSphere ya di perusahaan skala kecil dan menengah. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana implementasi VMware vSphere tersebut di perusahaan besar ya, perusahaan besar nasional. Nah, di sini merupakan arsitektur untuk virtualisasi ya. Jadi untuk servernya itu dia menggunakan blade server ya. Jadi blade server itu merupakan kumpulan server-server yang dijadikan dalam satu kesatuan di dalam satu sasis gitu ya. Nah, isinya ini bisa 16 hingga 32 server ya di dalam satu sasis tersebut, dan itu di manage atau di kontrol itu secara terpusat gitu ya. Jadi single console untuk mengelola semua server ini. Jadi ini lebih mudah ya ketimbang kita membeli rack server yang satu persatu gitu ya. Nah, di implementasi kali ini selain menggunakan blade server, itu juga menggunakan Sun Storage ya, storage area network yang bisa harddisknya itu bisa puluhan atau bahkan ratusan disk ya di dalam satu storage tersebut. Nah, ini dihubungkan antara blade server dengan storage itu menggunakan Sun Switch ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk virtualisasinya yang menggunakan VMware vSphere, di mana VMware vSphere-nya itu untuk di semua blade server tersebut itu di cluster aja. Jadi ya sistemnya adalah high availability. Jadi kalau misalkan satu blade atau beberapa blade yang lain itu mengalami masalah, maka server virtual machine tersebut ini akan bisa pindah ke server yang ke host yang lain, ke host virtualization yang lain. Jadi dia pindah antara di dalam satu cluster tersebut, dipindah-pindah ke satu server. Nah, server yang blade ya, salah satu server misalkan ada yang bermasalah, maka server itu bisa kita cabut atau kita unplug ya dari sasis, kemudian nanti itu diperbaiki ya, misalkan partnya apa yang problem gitu ya, misalkan memori atau hard disk dan sebagainya, seperti itu, sehingga sistem itu tidak downtime seperti itu ya. Nah, ada banyak virtual machine di sini yang berjalan di atas virtualisasi data center vSphere tersebut gitu ya. Nah, antara lain itu ada database server, ya, kemudian ada exchange server, kemudian ada file server, ada DHCP server, dan juga ada domain controller, dan juga puluhan atau bahkan ratusan virtual machine yang lain yang menjalankan aplikasi bisnis ya untuk perusahaan tersebut ya. Perusahaannya skala besar, jadi dia punya ratusan VM ya yang mengakomodir untuk kebutuhan dari divisi yang ada di perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, jadi implementasinya di sini menggunakan storage, dan storage-nya ini tentu saja kalau storage Sun Storage berarea network, maka menggunakan high availability ya, menggunakan RAID. Di sini dikonfigur menggunakan
rate 5 gitu ya, seperti itu. Nah, bisa juga nanti misalkan menggunakan rate 6 gitu, tapi tentu saja dia membutuhkan lebih banyak hard disk untuk parity-nya seperti itu. Nah, jadi di sini yang ditekankan pada arsitektur seperti ini adalah server yang kita gunakan itu adalah blade server ya. Jadi implementasi yang pernah saya dan tim itu implementasikan itu adalah virtualisasi firmware VSphere itu menggunakan blade server dan juga Sun Storage dan Sun Switch seperti ini. Nah, mungkin bisa juga ya menggunakan rack server yang biasa, cuman itu lebih membutuhkan lebih banyak space ya kalau misalkan menggunakan server biasa, dan juga harganya jauh lebih mahal seperti itu. Nah, kalau menggunakan blade ya kita bisa pertama menghemat ruangan dan juga menghemat biaya ya untuk pembelian servernya seperti itu. Oke, nah mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini, bagaimana mengimplementasikan VMware vSphere ya untuk perusahaan skala besar yang ada di Indonesia. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini. Saya tunggu dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Pasti ini buat kamu yang dari kemarin ya, sampai hari ini belum subscribe ya, diklik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini, gratis ya. Dan jangan lupa tekan belnya untuk all notification, jadi kalau ada video baru dari saya itu nanti langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu ya, jadi kamu nggak ketinggalan kalau ada video-video baru dari saya. Oke, makasih buat kamu yang udah nonton kali ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.